Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Green. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Budi Suwanto menemani Anda pada kesempatan kali ini di fotosintesis. Seperti minggu-minggu dan juga episode sebelumnya di fotosintesis, tentunya kita akan hadir nih dengan obrolan-obrolan bersama narasumber yang sudah kita persiapkan ya. Dan spesialnya hari ini, saya tuh selalu bilang spesial di setiap episode fotosintesis. Kenapa? Ya karena memang fotosintesis selalu ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mungkin buat sahabat Green yang punya ketertarikan di bidang fotografi ya. Mungkin kayaknya jadi apa ya, kalau diibaratkan tuh kayak jadi pengen maksudnya jadi mendapatkan kayak informasi-informasi baru karena teman-teman ataupun narasumber yang kita undang itu biasanya punya ceritanya sendiri berkaitan dengan hobi fotografinya atau juga dengan apa ya, kayak bidang-bidangnya nih. Ada yang kemarin itu fotografi underwater kita bahas, food fotografi dan lain sebagainya. Nah, di episode kali ini sahabat Green, ya buat Anda yang menonton di YouTube dan juga mendengarkan kita melalui website greenradioline.id, itu kita akan bersama-sama ngobrol nih bersama dengan travel photographer ya, maksudnya seorang travel photographer. Ada Bang Ranar Pradiptyo. Benar, halo Mas Budi. Iya, panggilnya Mas aja kali ya biar seperti. Iyalah, Mas aja lah. Iya, kalau buat sahabat Green yang halo Mas. Iya, mau lihat Instagramnya Mas Ranar bisa di @ranarpradiptyoindonesia. Beliau adalah seorang fotografer yang biasanya suka jalan-jalan kalau kata orang ya Mas ya, benar ya? Iya, jadi nyari uang dari jalan-jalan. Dari foto jalan-jalan maksudnya. Dari uang dari foto jalan-jalan loh sahabat Green. ini kayaknya harus kita tanya lagi. Mungkin sedikit boleh memperkenalkan diri Mas Ranar, sudah mulai mengerjakan travel photographer ini udah dari kapan dan kayaknya boleh cerita sedikit awalnya gimana? Ini kan jalan-jalan tapi bisa menghasilkan. Saya menarik nih. Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh fotografi hobi pasti ya. Semua orang tuh kayak saya pun fotografi tuh dulunya hobinya mulai dari selesai SMA, awal kuliah sekitar tahun, kalau saya sebutin tahun jadi ketahuan umur nih. Jadi saya kuliah waktu itu masuk kuliah 2007. Nah 2007 saya sudah mulai gelutin fotografi gitu, suka sama fotografi. Terus ya hobi lah, gitu hobi. Terus kuliah masuk. Selama kuliah itu kebetulan akhirnya karena gabung komunitas, akhirnya jadi ketua komunitas fotografi di kampus juga gitu. Akhirnya tambah lama tambah suka gitu. Nah background saya kuliahnya itu teknik sipil. Jadi saya waktu itu kuliah sipil di Jogja. Di UGM ya? Teknik sipil Jogja, iya di UGM. Terus habis itu udah sambil kuliah itu ya akhirnya jalan tuh ya, sipilnya jalan ya, suka foto juga gitu kan. Kalau di proyek kalau di sipil kan bawaannya pusing, stres gitu kan. Nah ini akhirnya melampiaskannya melalui hobinya tuh di fotografi gitu. Nah terus jalan-jalan dan emang suka jalan-jalan juga dari kuliah tuh, dari SMA itu suka jalan-jalan. Pas kuliah itu kalau libur semester gitu pasti yang ngebolang lah zaman dulu tuh gitu, backpackeran kemana gitu. Waktu itu style-nya kan kayak gitu. Nah itu bawa kamera waktu itu. Jadi ya fotografinya belajarnya otodidak juga. Sampai akhirnya selesai kuliah saya kerja itu sekitar di perusahaan sipil juga gitu, di civil engineer gitu. Nah tapi ya fotografi juga nggak ketinggalan Mas gitu. Jadi itu tahun 2011-2012 nggak salah. Itu saya mulai kerja sekitar 3 tahunan. Ya mungkin background-nya karena emang suka jalan dan pengennya bebas gitu kali ya. Iya. Jadinya akhirnya saya resign, terus saya berusaha usaha sendiri. Nah usaha sendiri waktu itu saya bikin CV kontraktor gitu sama beberapa tim saya. Tapi juga mulai gimana ya, jadi waktu itu tuh kayak lomba foto tuh sering ikut gitu ya, alhamdulillah suka menang gitu. Terus jadi nyari nama lah, intinya waktu itu kita nyari personal branding biar orang tuh tahu kita sebagai fotografer juga tapi masih hobis.
Nah, sampai akhirnya udah bikin CV sendiri itu, terus karena waktunya lebih bebas, ya akhirnya saya nyoba mulai fokus di usaha fotografinya. Caranya gimana? Caranya dengan menawarkan produk foto yang saya punya. Jadi stok foto tentang Indonesia gitu. Kebetulan saya waktu itu hampir keliling hampir banyak provinsi di Indonesia. Sama yang kedua saya bikin tour. Jadi tour tapi turnya itu tour fotografi. Jadi saya mikir saya tuh punya wawasan banyak dengan wawasan soal lokasi-lokasi atau spot-spot foto yang menarik gitu ya. Akhirnya saya terus saya juga sebenarnya suka ngajarin gitu, suka berbagi sama orang gitu. Gimana ya caranya ya gitu. Akhirnya coba deh gue bikin tour gitu, tour foto. Nah itu cari partisipan gitu, cari peserta. Yang pesertanya itu nanti kita workshop itu, jadi kita ngajarin praktek langsung di lapangan. Itu mulai dari tahun 2015-an lah, 2015-an, 2015 saya mulai bikin namanya usahanya Potret Indonesia Tour. Jadi Potret Indonesia Tour itu kita mengcover perjalanan, tapi perjalanannya untuk cari foto gitu, bukan untuk selfie, bukan untuk cari foto. Akhirnya dari situ saya dapat pemasukan, Mas. Jadi saya istilahnya ngajak pergi ke Sumatera Barat buat motret event Pacu Jawi di sana. Itu saya bawa peserta gitu 10 orang gitu. Nah, 10 orang itu otomatis akan membayar gitu. Nah, fee-nya akhirnya saya dapat pemasukan dari dan itu hampir dalam 1 bulan tuh saya bisa 6 sampai 7 kali jalan untuk bawa trip ke lokasi seluruh Indonesia gitu, kadang di Sumatera Barat, kadang di Ambon, kadang di Bali, di mana ya. Nah, dari situ akhirnya stok foto saya juga banyak gitu. Stok fotonya banyak. Akhirnya saya ada jalin kerjasama sama Canon, jadi akhirnya saya support Canon untuk galeri-galeri fotonya gitu, foto-foto travel dan foto-foto landscape gitu. Jadi dapat dari sana juga. Terus akhirnya foto saya juga saya jual di microstock. Jadi ada namanya tuh kayak Shutterstock kayak gitu. Saya jual stok foto tentang Indonesia gitu. Jadi kalau orang advertising butuh foto akhirnya bisa beli di Shutterstock itu atau direct ke saya. Terus akhirnya saya juga jadi kontributor di InFlight Magazine. Jadi kalau Mas Budi naik pesawat Sriwijaya sampai akhir tahun 2019 kemarin, itu saya salah satu kontributor tetapnya. Jadi saya yang isi artikel, foto-foto di sana, itu jadi saya udah punya kayak 6 halaman tuh untuk saya sendiri gitu. Nah, itu yang tetapnya. Terus akhirnya saya juga freelance, kadang ngisi di Colors, di Garuda, di majalah-majalah yang lain gitu yang konsepnya traveling. Ya kayak gitu sih Mas, akhirnya dapat pemasukan dari kayak gitu. Terus akhirnya ya ngisi-ngisi workshop, terus ya itu tadi dari kerja sama Canon, otomatis saya suka nge-review kamera-kamera terbarunya Canon kalau baru datang. Ya semacam itulah gitu. Akhirnya jalan-jalan ya akhirnya ya sekarang saya udah keliling berapa ya? 34 provinsi yang sudah saya datengin. Tapi untuk stok fotonya saya punya 32 provinsi. Jadi ya kalau untuk kayak perusahaan kebutuhan kalender atau ada yang butuh untuk pamflet pariwisata, pola perjalanan wisata kayak gitu. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai sekitar dari 2 tahunan, 3 tahunan yang lalu tuh udah mulai kalau nyari stok foto tuh ngubungin saya gitu. Ya itulah kira-kira pemasukannya travel photographer seperti itu. Iya. Saya jadi kayak ngelihat satu benang yang saling menyambung-nyambung ya dari hobi kemudian bisnis yang digeluti oleh Mas Ranar ini. Beliau kebetulan saya juga mendapatkan referensi soal kontak dari Mas Ranar ini juga dari Canon Indonesia nih buat teman-teman mungkin yang suka lihat Instagramnya ya, itu kan banyak tuh fotografer yang juga berkontribusi di situ. Nah, saya melihat Mas Ranar, kemudian saya kontak dan ternyata beliau juga bersedia untuk berbagi cerita nih sahabat Green. Tapi menariknya jagonya Mas Ranar nih kayaknya mungkin udah nggak tahu sih udah memetakan duluan atau mungkin insting bisnisnya kali ya. Bikin tour yang memfasilitasi hobi tapi juga mendukung untuk buat bisnis juga gitu. Karena kadang-kadang kan benar. Fotografi ini jadi kayak hobi kedua gitu, Mas. Iya. Yang kayak mungkin kayak Mas Ranar dulu ya yang dibilang kuliahnya stres. Jalan-jalan, bawa kamera. Iya, soalnya stres ya. Stres kan yang utama kuliah tuh, kemudian yang keduanya mungkin fotografi.
Tapi menarik ini bisa mengkombinkan ini juga. Tapi pengen nanya juga ketika Mas Ranar ini jalan-jalan ke berbagai tempat untuk membuat tour itu tentu sudah riset dulu sebelumnya, udah pernah ke sana atau Iya, jadi kalau untuk tour itu kan berarti saya kerja tuh. Kerja maksudnya saya di situ ngajar gitu, ngajarin orang untuk apa yang saya tahu gitu, saya berbagi di dalam tour itu. Jadi teknis-teknis waktu motret, kita masuk ke kampung adat, ke suku-suku pedalaman gitu. Nah, saya harus ngasih tahu mereka motret bagusnya tuh dari mana. Teman-teman harus belajar cahayanya kayak gimana biar objeknya kelihatannya jelas. Terus saya juga mempelajari untuk kita permissionnya, izinnya gimana biar mereka open sama kita. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang bisa dipraktekkan, maksudnya bisa orang tahu kalau dipraktekkan gitu. Jadi bukan cuma teori. Nah, itulah yang diakomodir sama si Potret Indonesia itu gitu. Okay. Nah, makanya untuk kalau itu kan kerja, jadi pasti kalau saya bikin tour, pasti saya udah berangkat duluan Mas gitu. Maksudnya berangkat duluan, udah pernah ke sana gitu. Jadi saya pasti udah pernah ke sana duluan, terus saya dapat orang lokal gitu, istilahnya entah fotografer lokal atau guide lokal saya di sana, itu udah aman gitu, jadi udah ke cover semua, penginapan juga udah aman untuk tempat mereka peserta saya tinggal. Terus kalau di fotografi itu ada namanya kayak foto konsep, jadi kita nggak semua hal itu foto tuh kita nungguin momen Mas, jadi ada beberapa foto yang memang kita harus mengkonsep, men-setting gitu, entah kita jadi baca cahayanya dulu, terus baca komposisi lokasinya dulu, akhirnya kalau kita perlu menempatkan orang-orang sebagai objek kita, ya kita setting posisinya di mana. Nah, itu tuh udah dibikin dulu gitu loh. Jadi nanti pas tour berlangsung ya udah tinggal kita mengulang ideku yang lama gitu loh. Gini gitu. Berarti gitu ketika Mas Ranar ini mengajak teman-teman untuk tour itu sudah diberi pembekalan sebelumnya atau diberi kayak materi yang dipelajari di lab startup? Iya, pasti. Jadi pastinya biasanya step by step kan saya jualan. Jadi jualannya tuh di Instagram Potret Indonesia. Jadi saya jualan di situ. Terus saya juga udah ada community base juga. Jadi saya punya grup WA itu, di dalamnya itu orang-orang yang memang hobi fotografi. Oh iya. Dan dia itu butuh untuk jalan-jalan. Kalau fotografi kan jalan-jalan misalnya gini, kayak ke Belitung gitu. Ke Belitung itu pasti kalau jalan-jalan biasa konsepnya adalah kita snorkeling di sana gitu. Tapi kalau di tour foto itu konsepnya adalah kita datang ke kampung nelayan, kita motret aktivitas mereka gitu loh. Jadi bukan sekedar snorkeling gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, nah itu yang dicari, itu kebahagiaan orang saat jalan-jalan dan dapat foto gitu loh. Beda lagi sama foto selfie gitu, beda lagi. Jadi kita memang pergi untuk dokumentasiin hal-hal yang unik gitu, festival budaya gitu-gitu. Nah, otomatis sebelum berangkat, setelah jualan, nanti mereka payment juga gitu. Habis itu ya udah saya bikinin grup WA, terus di sana ya sebelum berangkat tuh ada pembekalan banyak gitu soal apa aja yang nanti mau kita temuin, kita foto. Terus kamera yang dibawa apa, lensa yang dibawa berapa gitu. Kebutuhannya butuh lensa tele kah atau yang kayak gitu-gitu sih. Pasti itu matang banget gitu. Akhir sampai hari H kita berangkat. Iya. Gitu Mas. Ini pengen tahu juga sebagai seorang travel photographer, ketika mau berangkat hunting ke suatu tempat, itu yang perlu dipersiapkan itu apa tuh? Kalau kemarin ngobrol sama Bang Ayub yang fotografi underwater itu ya pasti fisik, karena kita akan menyelam dan sebagainya. Ada ya bahkan yang mengawasi ketika berada di bawah air. Nah kalau badinya benar badinya. Ini gimana nih Mas Ranar? Jadi di travel fotografi, menurut saya yang paling penting adalah persiapan sebelum berangkat. Jadi kayak gini Mas, kalau saya selalu mengkonsep fotografi itu nggak sekedar foto ya, maksudnya nggak sekedar teman-teman ngelihat satu frame yang gitu ya, bagus ya, fotonya sedih ya gitu, ceritanya tentang nggak gitu. Jadi justru persiapan untuk mengambil foto itu. Jadi saya selalu share itu, kalau kita mau pergi, janganlah pergi tanpa informasi apapun. Informasi itu paling penting. Jadi kita harus, misal mau pergi sekitar 5 hari. Nah sebelum pergi di waktu 5 hari itu mungkin sampai 2 bulan atau 1 bulan tuh kita udah persiapin semuanya. Jadi persiapin tuh kayak apa? Persiapin kayak pertama informasi detail kayak nanti kita nginep di mana ya.
nginap di mana. Dari lokasi kita nginap ke lokasi spot nanti kita mau sunrise tuh berapa jam ya gitu. Jadi jangan sampai salah pilih lokasi hotelnya juga gitu. Terus mau menginap di mana, terus literasi juga penting. Jadi budayanya nanti kita misal pengen motret festival, Pasola tuh apa ya? Misal festival Pasola di Sumba. Nah, kita harus tahu juga tentang cerita Pasola tuh kenapa gitu loh. Jadi pas motretnya tuh akan penuh dengan ilmu gitu loh. Oh, jadi gue harus ngambil ini gitu. Itu akan lebih keluar, akan lebih beda gitu. Fotonya akan lebih bercerita. Jadi informasi itu paling penting. Informasi isinya apa aja? Pertama ya kayak akomodasi kita, penginapan, semua. Nanti kita di sana ketemu guide lokal atau enggak, apa yang kayak gitu-gitu. Yang kedua, peralatan kamera juga kita harus udah detail apa yang harus kita bawa. Jangan sampai kayak tadi saya motret pacu jawi di Sumatera Barat yang posisi pacu jawi itu si sapinya tuh lari kenceng ke arah kita gitu kan. Otomatis kalau kita motretnya pakai lensa yang wide atau yang lebar, itu akan ketabrak sama sapinya istilahnya gitu. Nah, jadi kita ke sana paling enggak minim harus bawa lensa tele. Jadi saya akan persiapkan kalau saya nggak punya lensa tele ya saya minjem gitu. Jangan sampai ya udah just go aja gitu. Saya nggak pernah kayak gitu. Jadi akan riset saya pasti banyak gitu. Oke, jadi saya sampai ternyata di sana tuh wajib harus bawa lensa tele ya. Kita persiapin dulu tuh. Kita harus punya lensa itu dulu gitu. Akhirnya sampai sana kita dapat foto gitu loh. Itu terus saya juga informasi yang lain selain peralatan, saya suka buka di Google itu kayak saya sering search, misal saya pengen motret tadi misal pacu jawi atau saya motret di Belitung gitu. Nah, saya akan buka di Google Belitung fotografi dan akan saya search by image. Jadi nanti akan keluar tuh Mas foto-foto Belitung yang entah sunrise, sunset. Nah, kayak gitu-gitu nanti saya akan pilih ini lokasi spot ini bagus nih. Lokasi ini berarti lokasi sunset. Lokasi ini lokasi sunrise. Kayak gitu kita bisa memetakan sih akhirnya. Sampai akhirnya kita bisa setelah kita dapat istilahnya foto-foto postcard-nya, baru kita mulai cari yang kira-kira nggak umum atau yang masih jarang orang explore apa gitu loh. Nah, itu sih kayak gitu. Akhirnya itu dan yang terakhir adalah cuaca, Mas. Jadi travel fotografi itu tentang yang namanya kita harus paham sama yang namanya cuaca. Maksudnya gini, kayak kita ke Raja Ampat nih. Raja Ampat bulan Juli Agustus. Bulan Juli. Kalau kita di Indonesia Barat, itu bulan Juli itu lagi cerah-cerahnya gitu lah. Kita tiap hari bisa ngelihat langit warnanya bagus, cerah gitu ya. Terus kita akhirnya berangkat ke Raja Ampat di bulan Juli, naik pesawat Jakarta, misalnya saya dari Jakarta sampai Sorong, udah jauh-jauh, biayanya mahal, sampai Sorong, kita mau nyebrang ke Raja Ampat itu nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata di bulan Juli dan Agustus di Indonesia Timur, itu ombak lagi tinggi-tingginya. Itu ombak lagi tinggi-tingginya, kita udah sampai Sorong, tiketnya istilahnya lumayan mahal gitu sampai sana, mau nyebrang ke arah Waisai atau ke Misol, itu nggak bisa gitu loh. Nah, sayang banget gitu hal-hal kayak gitu. Jadi itulah pentingnya. Pertama kalau saya sih pasti ketemu sama cari teman lokal di sana siapa sih, entah itu fotografer atau guide, itu saya selalu cari gitu. Jadi itu buat ngebantu saya dapetin informasi-informasi kayak gitu. Gitu. Atau satu lagi yang terakhir kalau tadi udah cuaca, itu kearifan lokal sih Mas. Kayak saya mau motret di Wamena gitu. Mau motret di Wamena Papua sana, itu kita mau masuk ke kampung adatnya, kita harus tahu hal-hal yang boleh dilakukan dan enggak gitu, karena di sana itu benar-benar ke tempat suku-suku pedalaman yang mereka masih pakai koteka, masih pakai, jadi kadang bahasa Indonesianya juga harus kita pakai guide lokal juga gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu untuk ngapa-ngapain harus izin kepala sukunya. Jadi itu sih cuaca, kearifan lokal, informasi detail, sampai hotel pun itu saya juga ngeset di mana biar saya travel photographer, kadang saya pergi itu on assignment. Jadi kayak perginya itu karena memang tugas. Mas, kita dari majalah ini, kita butuh foto festival Lembah Baliem nih, misal di Papua sana. Nah, saya pergi itu kan mereka nggak bisa jor-joran duitnya
wes pokoknya pergi aja, duit nggak masalah kan, nggak mungkin kayak gitu kan gitu. Akhirnya ada budgetnya ini untuk 5 hari nih Mas perjalanan, uangnya segini. Nah, profesionalnya kita itu ditunjukkan dengan kita bisa membuat itinerary detail, bisa perjalanan kita on budget, dan kita dapat foto bagus yang mereka harapkan. Itu sih sebenarnya saya bilang gitu. Akhirnya saya dapat assignment kayak gitu dari beberapa majalah, ke Komodo, kemana kayak gitu ya, karena mereka tahu kalau gue ngasih kerjaan runner ya, runner biasanya bisa 3 itu dapat budgetnya on, aman ya kan, terus dapat foto ya lumayan gitu, terus ya itu ya mereka yang mereka minta Bisa dapat gitu diselesaikan. sih. Benar, gitu Ini sih Mas. ini kayaknya menarik juga yang seperti Mas Renat bilang bahwa kita seorang fotografer itu sebelum terjun banyak yang harus dilakukan nih, bukan ujuk-ujuk hari A langsung Iya betul. pegang kamera aja nih. Mungkin buat sahabat Green juga pernah merasakan kayak harus observasi kayak tadi, bawa lensa yang harus disesuaikan. Itu cukup ribet dan mungkin buat orang yang ngerasa atau belum punya banyak ketertarikan di fotografi kayaknya, aduh ngapain sih tiba-tiba satu lensa aja kan Iya ya. benar. Tapi hasilnya itu ya Mas Runner ya yang Ya memang membedakan nantinya. beda dong pasti. Jadi Mhm. ya itu yang bisa dibilang antara hobis dan profesional. Hobis kita nggak ada tekanan Mas ya kan. Ya saya pengen pergi aja gitu. Emang pengen jalan-jalan sekalian ditambah dapat foto gitu. Iya. Tapi kalau yang ini ya saya memang harus dapat foto bagus. Jadi otomatis saya juga akan ngelengkapin peralatan saya gitu sih. Betul. Mungkin kalau cuma jalan-jalan aja di Pacu Jawit aja fotonya pakai GoPro kali biar nggak kena ciprat. Iya bisa juga ya, tapi keserempet sama sapinya. Aduh, oke. Buat sahabat Green, saya juga udah membaca sedikit tulisan soal Mas Runner ini. Dia juga menjadi kontributor untuk media-media yang nggak cuma lokal, ini juga di luar negeri juga banyak yang menggunakan jasa-jasa dan karya-karyanya Mas Runner ini ya, betul ya Mas Runner ya? Iya betul. Pengen tahu ini mungkin buat sahabat Green juga yang punya kalau saya sih menyebutnya harta karun, seorang fotografer itu kan karya-karyanya itu kayak harta karun. Dan biasanya kesulitannya mungkin ada yang gimana nih caranya membisniskan karya-karyanya. Anggaplah mungkin karyanya sudah terbilang profesional tapi belum tahu nih gimana cara menjualnya dan juga agar media-media yang kayak di luar negeri atau mungkin yang di lokal juga tertarik menggunakan hasil-hasil karya kita. Boleh cerita sedikit nggak awal mulanya gimana atau mungkin ada tips nih gimana nih caranya? Iya, Melalui oke. apa? Jadi fotografi itu menurut saya ya Mas ya, bukan tentang foto bagus aja, tapi tentang konsisten dan personal branding. Karena fotografer tuh banyak gitu, terus kalau kita ngomong, oh fotonya si A bagus, fotonya si B jelek. Sebenarnya jelek bagus itu nggak ada di fotografi. Jadi maksudnya kita berkarya tuh, maksudnya hal itu foto jelek bagus tuh itu personal gitu, subjektif gitu. Orang ngelihat, oh fotonya ini gue suka nih, fotonya ini gue nggak suka. Tapi ternyata orang yang satunya, oh saya malah suka fotonya si B ini daripada fotonya si A. Jadi yang paling penting yang saya jalanin adalah konsistensi. Jadi gini, konsistensi itu saya mulai dari tadi saya hobi fotografi itu mulai dari kuliah. Terus saya dari situ waktu dulu masih zamannya Friendster ya. Friendster abis itu Facebook ya kan. TikTok nggak tahu. Udah kayak Mas Budi mah pasti tahu, saya tahu seumuran lah kita lah. Saya tahu. Jadi Friendster ya kan. Nah, dari Friendster aja saya udah mulai upload foto perjalanan gitu. Jadi biarpun dulu masih belajar gitu kan. Sampai sekarang pun masih belajar. Nah, terus abis itu Facebook. Nah, di Facebook itu saya jual portofolio saya. Jadi kayak saya sering upload, saya tuh termasuk konsisten hampir tiap hari gitu itu upload foto-foto yang foto-foto traveling gitu, foto-foto pemandangan, foto-foto orang, budaya gitu tuh hampir itu, dan udah berlangsung dari tahun 2008, 2009 tuh saya udah melakukan itu gitu. Terus saya juga ikut lomba foto, jadi ikut lomba-lomba foto dari yang kelasnya daerah, terus ikut lomba foto yang kelasnya nasional, itu buat ngejar apa? Buat ngejar nama.
biar orang tuh tahu siapa Ranar Pradipto gitu. Oh, Ranar Pradipto dia karyanya oke, dia memang spesialisnya sering foto pemandangan, sering foto budaya gitu. Terus ternyata Ranar itu juga kalau ikut lomba nasional ini, oh dia menang kayak gitu. Nah itu tuh kita cari nama sih Mas. Jadi lebih ke arah jemput bola fotografi itu, saya bilang nggak boleh. Terus kita mengharap orang aja yang ngelihat ke arah kita harus jemput gitu, kita harus memperkenalkan diri kita gitu. Terus saya akhirnya karena brandingnya terus sampainya akhirnya sekarang ya mungkin dari branding itu juga saya di Grab sama Canon, Mas Ranar bantuin kita ya untuk support foto-foto landscape traveling gitu. Akhirnya saya ada kerja sama brand. Terus akhirnya saya jadi orang yang kayak in-flight magazine kayak gitu-gitu. Jadi kalau stok foto Indonesia Ranar punya banyak tuh. Akhirnya ngubungin ke saya gitu. Jadi itu aja sih Mas, konsisten. Paling mudah konsistensinya di mana? Di media sosial. Entah di Facebook atau yang paling gampang sekarang saya banyak dapat klien dari Instagram. Jadi kalau Mas Budi lihat Instagram saya, ya memang isinya tentang fotografi dan kegiatan workshop saya yang kayak gitu ya, teman-teman nanti bisa ngelihat. Jadi bukan foto-foto selfie, foto-foto yang istilahnya memang itu portofolio gitu loh. Bahkan sekelas majalah kayak saya juga ngisi kontributor di Travel and Leisure di New York sana, majalah itu bisa dapat saya, maksudnya bisa tahu saya karena ngelihat di Instagram saya gitu, ngelihat galeri. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bikin percantik aja galeri Instagram. Itu awalnya dari situ. Akan lebih bagus kalau teman-teman nanti dari Instagram profesionalnya punya website gitu. Jadi punya website pribadi juga, kontaknya di situ jelas. Jadi kalau orang butuh stok foto bisa kontak teman-teman gitu. Dari Instagram kan juga si klien ini ngelihat dia udah pernah kesini. Oh berarti dia udah pernah ke lokasi-lokasi yang agak susah nih. Oke lah, kita punya project CSR gitu misalnya, project oil and gas gitu, tapi mereka punya CSR untuk membantu di daerah-daerah pedalaman gitu ya. Mereka butuh dokumentasi, butuh videografer, butuh fotografer. Ya karena ngelihat galerinya si Ranar udah banyak, akhirnya Mas Ranar coba deh gimana gitu. Akhirnya kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu akhirnya. Iya. Jadi dapat dari kayak gitu. Boleh tahu nggak Mas Ranar waktu berapa lama dari Mas Ranar itu memulai fotografi ini, mungkin buat sedikit menyemangati sahabat Green nih perjalanan dari 2007 ya tadi ya, berarti mau mulai. Iya, kalau suka fotonya, hobi fotonya. Iya, suka fotonya dan mungkin dari 2000-an ya, 10-an dan lain sebagainya itu sudah mulai share-share itu ya. Sampai mendapatkan bisa dibilang kayak berpartner dengan salah satu merek kamera kayak Canon gitu, itu di tahun berapa? Dari Canon tuh sekitar 3 tahun. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Berarti itu berarti 2017 lah ya, 2018. 2017 lah. 17. Jadi 2017. Dari awal sampai. Oh iya dong. Bangun konsisten loh itu sahabat Green, sampai akhirnya dilirik oleh brand bahwa ini Mas Ranar ini bisa nih jadi jalan bareng kita tuh. Jadi kalau buat sahabat Green yang baru mungkin 1 tahun, 2 tahun kayak ngerasa kok nggak ada yang merhatiin aku, ya mungkin mereka belum ini aja ya, belum ketemu aja dengan belum ketemu aja gitu. Mungkin kayak ya mereka belum tiba-tiba masuk ke galeri misalnya fotonya biarpun baru setahun fotografi tapi fotonya bagus-bagus gitu, ya mereka belum dapat link terus masuk ke galeri teman-teman aja untuk ngelihat foto teman-teman. Mungkin itu aja sih, kesempatan kayak gitu sih. Gitu sih Mas. Ya, pokoknya buat sahabat Green yang suka travel jalan-jalan gitu, suka foto juga, apapun lah objek fotonya, ya balik lagi konsistensi seperti Mas Ranar ini patut dipupuk lah dalam diri biar hobinya. Kadang-kadang hobi fotografi ini kalau mungkin buat orang yang mengejar kayak ambisius gitu ya, butuh suatu pencapaian, kayak mungkin nggak dapat nih pencapaiannya Mas Ranar, jadi kayak terkubur semangatnya, ya hilang. Konsistensi ya Mas Ranar ya. Ini loh salah satunya. Kalau kita ngomong Pak Darwis gitu, Bang Darwis, Bang Arbain gitu, ya mereka puluhan tahun loh gitu loh. Maksudnya
Jadi fotografi kalau memang teman-teman mau nyemplung ke dunia fotografi, entah genre apapun ya, berpikirnya fotografi itu untuk masa depan. Bukan cuma, wah pokoknya gue jalan 2 tahun, gue pasti dapat pemasukan banyak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi, usaha-usaha kayak gini, itu usaha-usaha yang dari hati menurut saya sih ya. Saya bisa berkarya, dapat foto yang menurut saya bagus, karena saya motretnya dari hati, karena saya suka gitu loh. Saya suka sama fotografi. Kalau saya cuma yang dikejar uang aja gitu, ya karyanya nggak dari hati gitu. Kalau kita secara seniman tuh kita bisa ngelihat kayak gitu. Bisa ngelihat, wah ini fotonya benar-benar pakai hati nih. Istilahnya gitulah ngomongnya kayak gitu. Jadi harus happy gitu loh. Nah, happy itu makanya alhamdulillah ya sekarang happy, jalanin, bisa jalan, dapat foto. Ya saya merasa ya saya ya nggak Indonesia aja akhirnya gitu. Ya, akhirnya bisa ke keliling dunia juga pengennya kayak gitu sih Mas. Tapi karena lagi pandemi ini kayaknya jadi banyak project yang skip dulu ya jadinya ya. Iya bisa, iya sih. Jadi akhirnya jadi banyak di rumah sih, meluk anak-anak. Iya, jadi itu hikmahnya nih teman-teman. Jadi kita ada hikmahnya bisa ngumpul bareng keluarga. Nah ini sahabat Green kita sudah udah memasuki udah kayak tamu ya. Ke Instagramnya Mas Ranar Pradipto Indonesia, Anda bisa lihat nih, bisa langsung follow aja karena banyak foto-foto dari Mas Ranar yang di-share di sini. Kali karena lagi pandemi kita nggak bisa jalan-jalan, sekedar lihat-lihat di feed-nya. Jadi kayak kerasa Iya, jalan-jalan. jalan-jalan ya. Karena ini banyak dari Indonesia Mas ya? Iya, betul. Oke, ini saya mau nanya dulu dari postingan-postingan ataupun karya-karya yang sudah diposting ini, yang paling berkesan dari Mas Ranar, mungkin dari perjalanannya sampai pas proses pengerjaan itu yang mana nih? Yang mana gitu ya? Jauh ke bawah lagi jangan-jangan ya? Banyak banget Mas. Mungkin agak ke bawah tuh bisa ngelihat foto-foto saya waktu ke selain ini. Oh ini waktu saya pernah bikin foto ini Mas yang kuda itu coba deh klik. Kuda. Oh iya, yang kuda. Ini kuda ini yang kuda banyak nih. Nah itu. Nah ini. Nah itu saya foto waktu itu di Bromo. Jadi Bromo itu kalau diklik jadi besar. Nah gitu. Jadi foto ini saya ambil di Taman Nasional Bromo, Bromo Semeru. Di sana waktu itu saya lagi saya punya ide konsep apa ya, karena Bromo itu nggak cuma indahnya pemandangan aja, Bromo tuh banyak penunggang kudanya gitu. Nah jadi saya akhirnya bikin foto ini. Jadi saya waktu itu mengkonsep sekitar 30-an kuda untuk saya bikin foto sampai kayak gini gitu loh. Itu juga ini menarik nih Mas. Ini gimana mengkonsepnya? Maksudnya meminta? Iya meminta akhirnya. Jadi ada fotografi itu kadang kita butuh untuk membayar juga gitu. Kita minta waktunya dia untuk kayak syuting sih jadinya. Jadi saya bayar sekitar 30-an kuda itu untuk saya konsep gitu, untuk kebutuhan saya sendiri gitu. Ini menarik sih waktu itu. Akhirnya ya bisa sampai kayak cowboy gini ininya. Ini 30-an masuk semua nih Mas ya? Oh, enggak ya? Ada beberapa yang di belakang ketutupan sama debunya. Wah, gitu. gabut Terus dong jadinya ya. lagi ya jadi menarik sih kalau di fotografi. Terus ada mana ya yang banyak sih Mas soalnya sampai bawah ya. Mungkin kita ini banyak view juga, pemandangan juga. Oke. Kalau di Pekanbaru atau Riau sudah pernah foto? Di Riau waktu itu saya motret di masjid apa itu? Yang kayak Taj Mahal modelnya Anur ya. Saya motret di Anur waktu itu. Oh dekat tuh dari studio kita tuh Mas. Dekat ya. Mungkin kalau terus motret di Siak juga sih di Jembatan Kuning itu. Jembatan Siak. Gitu. Kalau ya, kayak gitu-gini. Foto-foto soal ini Mas, kerusakan lingkungan sudah pernah belum Mas? Pernah, tapi karena itu tadi kita butuh personal branding. Jadi personal branding itu branding saya tentang foto-foto travel, foto-foto yang indah. Jadi saya kalau untuk proyek-proyek yang lain ada juga gitu. Nah ini kayak foto ini nih Mas. Ini yang kapal warna-warni ini. Kapal warna-warni yang itu ya? Iya itu. Nah ini kan foto festival. Jadi
foto-foto travel tuh foto-foto kayak gini gitu, foto-foto Mhm. yang menceritakan situasi kegiatan, ngasih informasi, ya kan, ngasih Mhm. informasi kalau di Banyuwangi itu ada acara festival petik laut seperti ini setiap tahun. Mhm. Terus foto yang indah gitu, jadi bikin orang pengen ke sana. Mhm. Itu juga penting gitu. Jadi makanya saya bukan jurnalis gitu. Jadi kalau jurnalis mungkin saya akan naikkan isu-isu tentang lingkungan yang Mhm. kayak gitu-gitu sih Mas mungkin Mhm. 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 gitu. Jadi kalau saya sebagai travel photographer, galeri saya akan saya isi foto-foto yang indah dan bercerita gitu dan bikin Mhm. orang pengen datang ke sana gitu sih. Iya, mungkin juga bahkan istilahnya kayak meracuni untuk travel Iya, heeh. ke Influencer tempat-tempat. influence untuk datang deh gitu, tapi saya influence-nya melalui hasil karya foto gitu. Iya, 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 iya. Mungkin kalau, Mungkin kalau saya influence-nya pakai wajah saya selfie mungkin malah orang banyak yang nggak datang. banyak tapi mungkin yang masuk juga produknya lain nanti bukan, Canon Oh kali. iya gitu ya. Iya benar Tapi sih. ya memang karena, banyak keindahan-keindahan ini kali, apa namanya, orang jadi ya betul kata, Mas, Ranar kalau share mungkin soal kerusakan lingkungan nanti mungkin berpartnernya sama BRG ya, Badan, Iya benar. Gambut atau BNPB juga Heeh. barangkali. Iya, iya, betul, betul. Jadi, Iya mmm, ya. mem me Mas Ranar ini sudah dari awalkah memikirkan branding ini? Artinya dari Hmm. mungkin, ini nih ada target, brand yang mau kita ajak kerjasama nih dari karya-karyanya atau mungkin kebawa ini aja, pada perjalanannya aja gitu? Ya jadi kenapa saya resign dari background saya sipil gitu hingga sekarang saya totally di fotografi karena saya pengen hidup tuh yang saya senengin aja gitu sih. Saya seneng jalan-jalan, Mhm. terus kebetulan awalnya saya emang suka datang ke lokasi-lokasi baru gitu, suka jalan-jalan. Di sana saya nemuin kebahagiaan saya. Di jalan-jalan itu saya bisa motret gitu. Mhm. Nah itu juga akhirnya tambah lagi kebahagiaannya jadi plus-plus gitu. Mhm. Ya udah itu aja sih Mas. Jadi saya berkonsisten di situ aja gitu. Mhm. Hidup saya ya dari yang saya senangin gitu. Kalau Oke. gitu. Jadi hal yang saya sukain gitu, passion saya di situ ya udah. Akhirnya saya nggak milih ke genre lain. Kalau kata orang kan mungkin fotografi pasti dapat uangnya dari wedding, dari yang kayak gitu-gitu kan. Iya sih. Ternyata dari travel ternyata mereka banyak klien-klien atau apa gitu, advertising apa, butuh foto-foto kayak gini gitu loh. Heeh, heeh, Jadi heeh. heeh, ya ternyata ada aja rezekinya gitu sih sebenarnya. Jadi asal kita tekun dan belum terlalu banyak pilihan juga. Jadi kalau misalnya orang wedding, mungkin fotografer wedding akan banyak banget tuh pilihannya gitu kan. Tapi kalau untuk fotografer yang udah explore Indonesia hampir full gitu, banyak gitu, terus punya stoknya banyak, mungkin nggak banyak gitu di Indonesia gitu loh. Jadi mungkin nggak banyak banget gitu. Jadi akhirnya orang apa ya istilahnya milihnya jadi lebih gampang gitu untuk Mhm. ngasih nge-grab-nya untuk ngasih kerjaannya sih gitu Mas. Oke, berarti secara tidak langsung Mas Ranar sampaikan bahwa nggak ini ya, dari awal nggak menargetkan akan bekerjasama dengan Bener brand-brand sih. ini, ngalir aja gitu ya? Ngalir aja, ya Ngalir aja gitu. ya? Oh iya, Berkah iya. konsistensi aja sih menurut saya sih, berkah ya harus senang dulu gitu, Mas. Oh, Mhm, kalau nggak senang dulu, ya nanti sebentar juga akan bosen iya benar. gitu. Ini Tapi kalau ada, kita senang foto mhm. dengan teman-teman, masyarakat adat ya sepertinya ya? Iya, itu di Nah, Festival Lembah Baliem yang saya ceritain tadi. oke. Nah Ini, biasanya nih kalau kita foto ke satu tempat apalagi objeknya mhm, adalah mungkin, eee eee, teman-teman yang belum ini nggak tahu saya sudah pernah sebelumnya dijadikan mhm mhm, ataupun diajak untuk, di foto atau foto gitu gimana, ya, mhm. Jadi kesulitan gini, atau kendalanya gimana nih? kesulitannya heeh. Nah jadi, kalau kita motret di sana di Papua tuh luas ya, Mhm, tapi kita, kalau kita datang ke Jayapura kita nggak akan ketemu sama teman-teman kita yang masih pakai koteka, baju adat seperti ini. mhm. Itu ini baju adat mereka, jadi Oh ini ya? baju adatnya heeh, jadi, terus pakai koteka, alat ya kayak ginilah baju adatnya. Nah, kalau kita ke Jayapura itu udah kota besar, kita nggak akan dapat, nggak akan dapat foto-foto seperti ini. Tapi kalau kita terbang lagi dari Jayapura ke Wamena,
dan dari Wamena itu ke Lembah Baliem. Jadi ada salah satu kawasan yang di bawah pegunungan Jayawijaya itu ada namanya Lembah Baliem. Nah, di Lembah Baliem itu ada suku Dani. Ini suku-suku Dani. Jadi suku Dani yang mereka memang tinggal di lokasi itu dari zaman ratusan tahun yang lalu gitu. Maksudnya tinggal di situ, udah menjaga alam di situ. Ya mereka masih banyak yang pakai baju-baju adat seperti ini, Mas. Gitu. Nah, kalau kita yang directly datang langsung ke kampung adat, step by step-nya adalah kita harus izin sama kepala sukunya dulu. Gitu. Jadi harus izin sama kepala suku, kita ceritain kita pengen apa, keperluan kita apa gitu. Ya nanti mereka kepala suku yang ngasih izin. Izinnya bisa ini untuk biaya adat kamu harus bayar seperti ini gitu kan. Nanti kalau memang kamu pengen foto orang yang lagi tari-tarian gitu ya, kepala sukunya akan bantu kita persiapkan gitu. Jadi ada membayar juga gitu. Jadi ya memang itu untuk pemasukan kampung adatnya mereka gitu. Iya. Jadi dan kita juga mempublish foto mereka kan untuk kebutuhan komersil juga. Nah itu juga jadi oke aja, syarat itu saya lakuin. Tapi kalau kita yang memang motret aktivitas normal itu bisa kita foto pas di Festival Lembah Baliem. Jadi datang pas Festival Lembah Baliem itu biasanya bulan Agustus itu di awal minggu sekitar tanggal 7 sampai tanggal 9, festivalnya 3 hari. Nah di situ karena itu acara adat gitu, festival, jadi mereka datang Mas dari gunung-gunung gitu Mas. Jadi datang dari gunung-gunung yang jalannya aja katanya ada yang sampai 1 minggu, 3 hari, ada yang sampai kayak gitu. Mereka ngumpul di lapangan itu, jadi berbagai suku gitu. Jadi sukunya masih suku Dani, tapi distrik-distrik gitu mereka ngumpul. Di situ mereka ngasih praktek ini, tarian adat kayak gitu-gitu. Nah di situ kita nggak perlu bayar gitu. Jadi memang kita foto on the spot aja gitu. Kita memang mendokumentasikan kegiatan festivalnya aja. Itu seru gitu di situ. Jadi syaratnya ya itu sih, kalau langsung ke kampung adat harus izin kepala suku. Karena kalau nggak izin gimana? Karena memang kebetulan yang di suku-suku Baliem di Lembah Baliem itu di desa-desa adat yang masih terjangkau bisa dikunjungi dari kota Wamena sekitar 1 sampai 2 jam, itu mereka udah kenal uang. Jadi maksudnya kenal uang ya mereka kalau kamu pengen motret kamu harus bayar gitu. Iya. Saya pernah punya pengalaman gitu waktu itu. Saya udah tahu informasi itu gitu. Jadi saya nggak akan pernah datang ke sana itu dengan petentang-petenteng bawa lensa gede-gede gitu, enggak. Iya. Jadi saya datang ya memang ya kayak wisatawan dulu, bukan wisatawan ya. Kayak orang memang saya ceritain dulu gitu. Jadi fotografi itu ada yang namanya zone to zone gitu. Jadi kita harus masuk zona mereka dulu pelan-pelan biar mereka nyaman sama kita. Nah, waktu itu saya berangkat ke Wamena, terus dari Wamena saya ke salah satu kampung adat. Itu udah diceritain kalau di kampung adat itu ya apapun kamu bayar, foto-foto tuh pasti mereka minta uang gitu loh. Oke, ya udah, kita nggak merubah budaya itu, kita just know aja, just tahu aja. Saya sampai kampung adat itu saya turun mobil, dari mobil itu kita harus jalan dulu sekitar 200-an meter ke gerbang rumahnya, gerbang kampungnya gitu kan. Kampungnya kan gerbang kampung. Nah, pas saya lagi jalan tiba-tiba dari dalam kampung itu keluar anak kecil. Masih umur 4-5 tahun lah ya, 4-5 tahun itu anak kecil perempuan, dia pakai celana rumbai gitu Mas, celana dari ya itu rumbai gitu celananya. Terus dia bawa beberapa aksesoris gitu. Ih, ini bagus banget nih gitu langsung. Wah ini keren nih gitu. Saya langsung jiwa fotografernya langsung keluar. Padahal saya tadinya benar-benar nggak mau ngeluarin kamera dulu gitu, mau izin dulu kan. Tapi langsung saya keluarin HP saya, langsung saya panggil. Adik sebentar sini adik gitu. Dia ya udah akhirnya saya ketemu deket. Adik foto sebentar, saya foto pakai HP saya. Cekrek. Habis itu adik selfie gitu kan. Itu saya waktu itu baru pertama kali ke sana gitu sekitar 4 tahunan yang lalu. Terus adik selfie sama saya, selfie lah saya berdua gitu, cekrek. Habis selfie dia bilang gini, Bapak tadi petik 3 kali, per petik di sini 10.000, bayar saya 30.000. Dia bilang kayak gitu. Waduh. Kayak terus agak shock juga gitu. Itu anak umur 4 tahun, 5 tahun tuh udah bisa ngomong kayak gitu kan gitu. Terus terus saya waktu itu kebetulan saya sama driver saya orang Jawa gitu.
driver saya posisinya kan di mobil gitu kan, saya jalan sendiri gitu, terus Mas ada ini nggak ada kebetulan saya turun bandara waktu itu langsung ambil ATM, itu uangnya kan pecahan 50.000, 100.000 gitu kan. Iya. Terus saya panggil driver saya, Mas ada uang ini nggak 30 ribuan, 10 ribuan gitu. Kebetulan saya nggak ada gitu kan. Terus wah aku nggak ada Mas, nggak ono gitu, dia orang Jawa gitu kan. Terus waduh, ya udah aku adanya di situ 50.000 gitu kan. Terus dengan dengan berat hati tuh, maksud sih aku kasih gitu. Terus saya masih nego. Ya udah adik, fotonya saya hapus ya, dia diam aja. Kalau saya kasih 10 ribuan, waktu itu ada 10 ribuan, 10 ribu mau nggak mau, dia tetap perpetik di sini 10 ribu, bayar saya 30 ribu, tetap kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah, saya kasih 50 ribu waktu itu. Takutnya nanti dia masuk ke dalam hutannya gitu, masuk ke daerah itu, terus balik lagi sama bapak-bapaknya itu ya malah jadi masalah gitu. Jadi oh berarti ya udah. itu Mas Ranar masih bisa foto 2 kali lagi dong? Kan masih ada 20. Iya benar sih. Ya udah. Jadi itu jadi pengalaman pertama, dan akhirnya memang setiap daerah itu punya peraturannya masing-masing gitu loh. Jadi profesionalnya kita itu juga dilihat nggak langsung ya itu tadi langsung jepret-jepret gitu, jangan langsung foto gitu aja gitu. Itu yang tadi saya bilang, kita harus masuk ke zona mereka dulu, entah dengan syarat, entah dengan mereka akhirnya nyaman dulu, baru akhirnya kita foto gitu. Akhirnya dari situ baru izin kepala adat, saya ceritain kalau saya punya saya ada assignment dari majalah, fotonya nanti akan saya terbitkan di majalah gini-gini. Ya udah, habis itu baru aman kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau kita jelaskan pun tidak, saya nggak tahu termasuk sulitkah untuk mereka bisa, maksudnya menerima alasan kita, kayak tadi kan misalnya nanti akan diterbitkan di majalah yang mungkin ketika majalah itu terbit dan dibaca oleh orang lain di luar sana juga jadi orang pengen ke sana pengen gitu ke ya. sana gitu. Maksudnya untuk diberikan penjelasan gitu, itu kan kadang-kadang kalau mereka melihatnya negatif aja kan, oh ini alasan aja nih. Kayak gitu tuh yang Iya. Mas Ranar temui gimana? Di berbagai tempat Mereka tuh ya butuh rata-rata? ya berbagai tempat, dan tiap tempat tuh beda-beda gitu loh Mas. Jadi kayak kalau misalnya di Wamena, mereka memang kebetulan kalau saya lihat sih selain bercocok tanam, pemasukan mereka juga dari wisatawan yang datang. Dengan wisatawan membayar, itu tadi sih. Jadi menurut saya, kalau saya ngelihat ya dari mata awam saya ngelihat nggak ada lagi gitu. Jadi ya kalau saya sih lebih ya udahlah, memang ya kita berbagi juga gitu. Kita berwisata kan untuk berbagi sama kearifan lokal juga ya. Ya udah ya kita berbagi juga kayak gitu. Nah, penjelasan kayak gitu masuk kalau ke kepala adat, dan kepala adat ngasih udah kok, dia udah jelasin gini gitu. Gitu. Nah, itu kalau di Papua sana, di Wamena. Tapi kalau di tempat-tempat lain beda lagi, ada yang kayak Banyuwangi misal. Banyuwangi itu mereka hidup juga dari pariwisata gitu. Jadi mereka menghadapi wisatawan juga lebih open juga gitu, karena mereka tahu kalau wisatawan itu, jadi ya beda-beda tempat, beda-beda inilah gitu sih. Jadi harapannya buat sahabat Green nih yang mau nyoba travel fotografi juga, jangan kaget kali kalau masuk satu daerah baru dengan peraturan yang beda nih. Ya mungkin memang disitulah kesepakatan oleh mungkin kepala adatnya atau mungkin orang yang berkuasa di daerah itu. Ya kita nge-flow aja ya kayak Mas Ranar tadi ya. Iya, jalanin aja. Iya. Dibuat enjoy aja gitu. Enjoy. Terus di ini juga kali ya, dicari dulu informasinya, jangan main petik ntar. Nah, iya benar. 30.000 tuh kayak Mas Ranar. Iya. Masih sisa 2. Jadi makanya padahal itu pakai informasi HP paling ya, penting. Ya? Pakai HP itu Mas, gitu, pakai HP. Belum termasuk foto yang bagus toh, gitu estetik keluarin HP. Iya. Kan ya. Baiklah sahabat Green, ini untuk terakhir sama Mas Ranar, untuk berbagi juga buat sahabat Green yang pengen mencoba travel fotografi nih, apa tipsnya nih yang sejauh pengalaman Mas Ranar rasakan yang kayaknya lebih baik gini nih step-stepnya dan jangan gini nih gitu. Jadi kalau step-stepnya tadi sih tetap teman-teman harus konsisten gitu, teman-teman harus
bikin galeri yang bagus. Jadi kalau kita ngomongnya pengennya ini jadi profesional ya. Jadi profesional akhirnya orang membayar sampai mereka butuh foto teman-teman. Teman-teman harus bikin galeri yang bagus di media sosial. Karena Instagram itu, kalau saya bilang Instagram itu salah satu yang berpengaruh banget karena Instagram jadi portofolio paling mudah untuk dilihat sama klien gitu. Jadi kalau Facebook, pokoknya di Instagram, di Facebook jangan jangan baper, pokoknya hal-hal pribadi itu jangan dipublish di yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena ternyata kayak brand-brand besar kayak gitu mereka memperhatikan kayak gitu untuk narik teman-teman as official mereka atau as partner mereka akan memperhatikan yang kayak gitu. Jadi ini orang beneran fotografer yang intinya fotografer banyak berkarya gitu, berkarya apa enggak gitu, atau banyak nyinyirnya di media sosial gitu, yang kayak gitu-gitu lah. Nah itu jadi bikin portofolio yang bagus media sosialnya. Kedua, jangan sering sama kayak orang lain. Jadi maksudnya kalau memang teman-teman pengen cepat naik di dunia fotografi, cari foto-foto yang beda, cari lokasi-lokasi yang memang belum dan jarang orang foto gitu. Jadi eksplorasi itu penting. Jadi keinginan buat kita mengeksplor lokasi-lokasi baru itu penting banget. Jadi kalau kayak saya lagi ada project bikin buku tentang potret Indonesia itu, sama buku yang satu lagi saya tentang bikin project tentang suku Bajau. Jadi Gipsy Laut. Nah, saya juga lagi bikin buku tentang kayak gitu. Jadi saya udah explore ke Banggai Laut, ke Wakatobi, ke Togean. Nah, nanti saya juga kunjungin ke Pulau Lingga di Riau. Jadi tempat-tempat yang memang susah gitu didatengin gitu, dengan harus pesawat berapa kali, harus pakai keting-ting dulu, perahu-perahu. Tapi itu adalah saat kita dapat fotonya itu jadi priceless gitu. Maksudnya bukan priceless ya, jadi beda sama orang lain dan nggak banyak yang punya gitu loh. Itu jadi salah satu nilai lebih buat fotografer. Jadi eksplorasi itu juga penting. Terus konsistensi yang tadi udah, personal branding udah, cari eksplorasi lokasi-lokasi baru, tetap wise gitu. Maksudnya tetap enjoy your traveling gitu. Jadi ketemu banyak teman itu juga penting, karena relasi itu penting banget di fotografi travel kayak saya. Bisa bantuin saya pas misal saya ke satu daerah gitu, saya jadi dapat teman, bisa istilahnya numpang tidur apa gitu ya. Makanya hal-hal kayak gitu itu juga penting. Jadi punya relasi sebanyak-banyaknya, punya pertemanan seluas-luasnya itu juga penting di travel fotografi. Dan yang sekarang yang jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan nih kalau teman-teman pengen jadi travel photographer. Kalau yang ini menurut versi saya ya. Iya. Ya, menurut versi saya setiap foto yang kita publish di media sosial, foto yang kita publish di media lah, terpublish gitu, itu ada tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab moral tuh maksudnya gini, jangan sampai kita bikin sebuah foto yang jadi kesannya tuh bohong. Kayak misalnya waktu itu pernah viral foto Borobudur, background-nya Gunung Merapi dan Merbabu, tapi Merapinya tuh lancip banget. Jadi editing yang sampai kayak gitu. Jadi Merapinya dibuat tajam, dibuat lancip, terus warnanya terlalu lebay gitu. Itu jadi menurut saya jadi nggak bertanggung jawab saat kita publish di media sosial dan kita punya follower atau pengikut gitu. Maksudnya ada yang ngelihat karya kita gitu, ada yang orang baru belajar, ada orang udah paham gitu. Itu jadi nggak bertanggung jawab. Karena kenapa? Kalau kita ngomongin travel fotografi, kita ngomongin sama orang ngelihat foto kita, wah fotonya bagus nih, lokasinya menarik, akhirnya saya mau ke sana, mau datang ke sana. Tapi setelah datang ke sana, mereka ngelihat, loh kok lokasinya gini doang ya. Jadi mereka jadi merasa dibohongin nih orang-orang awam atau orang-orang yang traveling ini. Nah itu menurut saya jadi dosa yang nggak, kurang pas aja, jadi nggak bagus sih. Nah itu sih, jadi saya selalu mempertahankan itu gitu. Jadi saya adalah fotografer yang menampilkan apa adanya gitu ya. Kalau misalnya modelnya begini, terus saya juga salah satu genre fotografi landscape atau travel saya itu yang natural, warnanya juga
yang nggak saya pakai filter yang apa-apa gitu. Jadi ya memang warnanya seperti itu gitu. Saya dapetin warna bisa kuning, bisa merah banget ya karena saya motret pas momen yang tepat di cahaya yang terbaik gitu, kayak pas sunrise atau pas sunset. Jadi ada tanggung jawab moralnya sih Mas gitu. Jadi semakin kita gede, justru menurut kita semakin kita tinggi, semakin kita dikenal orang justru semakin kita untuk bertanggung jawab saat ngupload gitu sih. Itu sih Mas. Itu jadi pertahankan kayak gitu terus. Ikut lomba foto juga penting. Jadi ikut lomba foto itu biar teman-teman cepat dikenal, cepat orang ngelirik ke teman-teman. Oh ini siapa sih? Ini orang menang lomba terus ya gitu. Itu juga penting. Itu aja sih. Itu. Gitu. Betul. Jadi kalau sahabat Green ngerasa balik lagi kayak yang tadi mungkin belum dilihat karyanya orang, tetap konsisten aja nih. Baru mulai dari 2020 pun ya nggak masalah. Mungkin di 2039 mungkin ya atau atau 2020 berapa 29 lah ya, baru ya, di aware, orang baru aware dengan karya-karyanya mungkin saja, atau mungkin lebih cepat ya, sekarang kan lebih mudah dengan memanfaatkan sosial media. Itu penting ya. Saya juga dapat ini informasi soal Mas Renard juga dari sosial media nih, berapa pentingnya ataupun berkontribusinya sih sosial media terhadap distribusi karya-karya kita. Terima kasih Mas Renard dan juga Potret Indonesia nih. Siap. Yap, sudah berbagi cerita. Sukses terus buat travel fotografinya. Ini yang terbaru ada kegiatan apa kalau boleh tahu? Yang dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, saya besok tanggal 5-6 balik lagi ke Baduy. Ke Baduy lagi. Jadi Sabtu Minggu saya ke Baduy lagi. Saya lagi suka aja ke Baduy karena nyelesain kerjaan juga di sana. Kenapa? Soalnya lagi belum banyak orang datang ke sana. Baduy kan juga salah satu tempat wisata juga gitu. Tapi karena sekarang lagi orang takut jalan-jalan ya justru punya cerita yang beda aja, makanya lagi saya dokumentasikan terus. Gitu sih Mas. Sempat cerita soal sebelum off air kita soal Baduy ya, mungkin sukses aja deh buat perjalanannya ataupun pekerjaannya yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Mas Renard, sukses juga buat teman-teman di sana. Salam-salam Mas, kalau mampir ke sini boleh ke kantor kita nih, Green Radio Line. Oke, siap Mas Budi. Terima kasih Mas Renard. Iya, terima kasih teman-teman, terima kasih Green Radio, sehat selalu. Iya, nah sahabat Green, itu tadi fotosintesis kita untuk episode kali ini bersama Mas Renard Pradipto, ya, seorang travel fotografi juga. Sahabat Green bisa mengikuti program ini dan juga mendengarkan ulang di YouTube Green Radio Line dan juga pastinya di website greenradioline.id yang akan tayang setiap hari Kamis jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Kalau gitu Budi Suwanto pamit, Mas Renard juga pamit, serta kerabat yang bertugas juga pamit. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.